Shalom dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Indrani Yubelina Rubino, mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Dalam presentasi ini saya akan membahas tafsiran dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. Sebuah bagian yang mengungkapkan kasih karunia dan kesabaran Allah yang besar dalam hidup Rasul Paulus. Melalui kisah pertobatan dan pelayanannya, kita akan belajar bagaimana kasih Kristus mengubahkan hidup seorang dan memberikan tujuan baru. Mari kita simak lebih lanjut. 1 Timotius 1 ayat 16-17 adalah bagian awal dari surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Berikut ringkasan isi ayat-ayatnya. Ayat 12, Paulus bersyukur kepada Kristus Yesus karena mempercayainya dalam pelayanan walaupun dulunya ia seorang penganiaya. Ayat 13 dan 14, ia mengikuti bahwa sebelumnya ia bertindak karena ketidaktahuan dan ketidakpercayaan, namun kasih karunia Tuhan melimpah atasnya. Ayat 15, Paulus menegaskan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan seorang berdosa, dan ia menyebut dirinya sebagai yang paling berdosa. Ayat 16, ia dijadikan contoh agar orang lain percaya kepada Kristus dan memperoleh hidup kekal. Ayat 17, Paulus menutup dengan pujian kepada Allah yang kekal dan tidak kelihatan. Satu, konteks sosial dan budaya. Surat ini ditulis saat Paulus sedang membina Timotius yang memimpin jemaat di Efesus. Di tengah penyebaran ajaran-ajaran sesat, Paulus ingin menegaskan dasar iman dan kasih karunia sebagai inti dari Injil. Yang kedua, konteks politik dan ekonomi. Kekristenan belum diakui oleh Kaisaran Romawi dan sering mengalami tekanan banyak orang. Kristen hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan sosial. Surat ini memperkuat iman dan kepemimpinan di tengah dunia yang tidak bersahabat. Yang ketiga, bahasa asli. Kata mengasihani dalam Yunani eleo menunjuk pada belas kasihan yang aktif. Orang berdosa yang paling besar, protos, dalam arti pertama, terdepan, paling parah. Paulus diterima sepenuhnya pistos, hologos, sebuah pernyataan yang dia jadikan formula pengajaran. Paulus menempatkan dirinya sebagai contoh nyata dari kasih karunia Allah. Ia dulunya menghujat, menganiaya, dan menyiksa orang percaya. Namun Tuhan justru mengangkatnya menjadi rasul sebagai bentuk belas kasihan dan kasih yang melimpah. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa adalah inti pemberitaan Injil. Makna keritma atau rehema. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diampuni. Kasih Kristus mampu menghubungkan siapapun yang mau datang kepadanya. Kehidupan Paulus adalah bukti bahwa anugerah Allah tidak hanya menyelamatkan tetapi juga memanggil seorang untuk melayani. Satu, penerapan pribadi. Kisah Paulus meningkatkan kita untuk tidak menyerah atas diri sendiri atau orang lain. Kasih karunia Allah cukup bagi siapapun yang bertobat. Yang kedua, penerapan dalam kelompok. Gereja dipanggil untuk menerima orang-orang berdosa yang bertobat, membimbing mereka seperti Paulus membimbing Timotius. Pemuridan adalah bagian penting dari kasih karunia yang diteruskan. Yang ketiga, penerapan dalam masyarakat. Dunia membutuhkan teladan hidup yang diubahkan. Kita harus menjadi saksi bahwa kasih karunia dapat memulihkan kehidupan siapapun, bahkan yang paling rusak. Demikianlah tafsiran dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. Melalui bagian ini kita belajar bahwa
Kasih karunia Allah mampu menyelamatkan, mengampuni, dan mengubahkan siapapun untuk menjadi alatnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.